Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul kepribadian. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang topik-topik yang mengenai kepribadian ini. Yang pertama ada helat akal, yang kedua ada perbedaan individu, yang ketiga ada perkembangan manusia. Selanjutnya, helat akal. Akal berasal dari bahasa Arab yang dari kata akola yang berarti akal pikiran. Kalau dalam bahasa Indonesia, akal berarti alat berpikir, daya pikir untuk mengerti pikiran ingatan. Akal juga bisa disebut sebagai daya pikir untuk memahami sesuatu. Akal menurut Imam Al-Ghazali selanjutnya ada akal menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu mendefinisikan akal itu ada 4. Yang pertama yaitu akal itu suatu sifat yang bisa membedakan manusia dengan binatang. Yang kedua, yang dimaksud akal di sini tuh pengetahuan-pengetahuan yang telah tersimpan dalam diri seorang mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Itu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang ketiga, menurut Imam Ghazali, akal adalah pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman tentang berbagai peristiwa dalam perjalanan hidup. Dan yang terakhir, akal adalah seperti naluri, yaitu menguat dalam diri manusia sehingga ia mampu memperhitungkan akibat-akibat yang akan timbul dari segala sesuatu dan mampu memudahkan serta mengalahkan hawa nafsu yang mengajak kepada kesenangan yang segera. Selanjutnya, di dalam Al-Quran, di surat di surat eh, di dalam Al-Quran dijelaskan eh, akal yang artinya sesungguhnya pada penciptaan bumi dan langit dan pergantian siang dan malam itu Allah itu telah membuatkan perumpamaan itu agar kita itu mengerti apa kebesaran Allah lah. Di sini mengerti itu diartikan orang yang mengerti, orang yang dapat akal juga berarti tentang intelektual kan. Nah, di dalam Al-Quran bahasa intelektual itu dibahasakan yaitu ulul albab. Apa itu ulul albab? Ulul albab itu orang yang memiliki dan menggunakan daya intelek yang tinggi. Ulul albab ini seseorang yang memang sangat paham banget gitu. Lah itu di Al-Quran itu disebutkan ulul albab. Tapi kalau bahasa umumnya itu kayak intelligent, apa ya, kecerdasan kayak gitu. Selanjutnya ada perbedaan individu. Aspek perkembangan individu dalam psikologi, di dalamnya terdapat fakta-fakta yang mengenai berbagai unsur kesamaan dalam perkembangannya. Juga pola yang bersifat umum dari hal apa saja yang dibentuk oleh warisan manusia secara biologis maupun sosial. Selanjutnya, eh, di dalam psikologi menurut Gary itu perbedaan individu itu yang pertama perbedaan fisik, tingkat dan juga berat badan. Yang kedua perbedaan sosial termasuk ekonomi, agama, hubungan keluarga. Yang ketiga ada perbedaan kepribadian termasuk status ekonomi agama. Yang keempat adanya perbedaan intelijensi atau kecerdasan, kemampuan dasar itu. Yang kelima ada perbedaan kecakapan atau kepandaiannya ketika di sekolah. Selanjutnya faktor-faktor yang membuat perbedaan individu itu yang pertama yaitu pola asuh. Pola asuh
Di dalam ilmu psikolog, memang pola asuh sangat mempengaruhi individu tersebut sampai ia dewasa. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa anak lahir itu seperti kertas putih. Jadi tergantung orang tua yang ngasuh dia itu bagaimana. Nah, yang kedua ada budaya. Budaya atau lingkungan yang mempengaruhi iya itu juga membentuk karakter si individu itu juga. Kalau lingkungannya baik, insya Allah bisa baik. Kalau lingkungannya kurang baik, akhirnya ya kurang baik juga untuk individu itu juga. Yang selanjutnya ada urutan kelahiran. Urutan kelahiran itu juga bisa mempengaruhi, mungkin bisa dilihat dari faktor psikologinya atau gimana. Yang terakhir ada perbedaan bahasa. Selanjutnya di dalam Al-Quran juga dijelaskan dan di antara tanda-tanda kekuasaannya menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kita itu terlahir itu berbeda bahasa, berbeda kulit juga, berbeda, tapi kita ya meskipun di dalam Al-Quran tadi disebutkan kan Allah itu menciptakan langit dan bumi itu berlain-lainan bahasamu dan warnamu. Tapi kita di dunia itu tetap satu tujuannya itu ya kita tuh disuruh Allah untuk beribadah dan Allah itu tidak memandang apa rupamu, wajahmu, eh, kelas kelas ekonomimu itu enggak. Tapi Allah itu memandang hati kita. Kita kan di bumi itu di dunia itu disuruh untuk beribadah ya kayak gitulah. Selanjutnya ada perkembangan manusia. Pada hakikatnya, perkembangan itu sendiri adalah pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan yang berlanjut sepanjang rentang hidup. Selain itu, perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Nah, perkembangan manusia itu secara umum digambarkan ada beberapa tahap, yakni selanjutnya yang pertama ada pra kelahiran atau prenatal period. Kalau di dalam Al-Quran itu kan apa sudah kalau di dalam agama kita ya itu dijelaskannya itu sebelum bahkan sebelum pra kelahiran itu. Maksudnya itu kalau di dalam psikolognya kan dijelaskannya dari prenatal ini. Tapi kalau di dalam agama kita Islam tuh sebelum ini yaitu bagaimana kita memilih memilih pasangan kita itu udah bisa dilihat oh nanti berarti keturunannya kayak gini berarti orangnya baik berarti insya Allah nanti anak turunnya juga baik kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ada bayi atau invasi, yang ketiga itu masa kanak-kanak, yang selanjutnya masa kanak-kanak tengah, dan yang terakhir yaitu masa remaja atau adolescence. Nah, yang pra kelahiran itu di Al-Quran juga udah dijelaskan kan dari kayak di surat Al-Hajj itu yang nutfah alaqah mudghah itu kan dari saripati tanah terus tulang daging itu kan udah dijelaskan dalam Al-Quran. Lah yang ini kayak di surat Ar-Rum ini juga Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah kemudian dia menjadikan kamu sesudah lemah itu kuat terus kemudian menjadikan kamu kuat setelah itu lemah lagi. Nah maksudnya tuh ya dari pas kita lemah kan masa masa bayi terus kita setelah lemah menjadi kuat itu masa remaja semua fisiknya udah lengkap udah cukup kuat untuk anulah terus habis itu habis kuat kita lemah lagi kembali lagi tua kan itu lemah. Selanjutnya oh uh, cukup oh, lali. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah yakni yang pertama tadi kan akal itu sesuatu yang bisa digunakan untuk berpikir lah kita
Ya, dari akal itu bisa membedakan antara manusia dan hewan. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu kan setiap manusia kan pasti berakal ya. Itu tergantung manusianya itu bisa menggunakan akal itu dengan baik atau tidak. Selanjutnya tadi kan ada perbedaan individu. Jadi setiap individu itu pasti berbeda. Tapi dan di ayat Al-Quran tadi kan udah dijelaskan. Tapi kan tetap tujuan kita di dunia itu tetap untuk beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir ada perkembangan manusia. Jadi perkembangan manusia itu berproses dari masa prenatal sampai masa kematian. Dan itu sudah dijelaskan semua di dalam Al-Quran. Dan memang dalam sudut pandang Al-Quran dan dalam sudut pandang psikologi itu memang sangat relevan, hanya bahasanya saja yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.